Metode pengembangan agile yang selanjutnya yaitu Kanban. Kanban adalah penggunaan teknik papan atau board untuk mengatur dan melacak kemajuan proyek secara visual. Pada Kanban itu dilakukan melacak pekerjaan atau aktivitas yang akan dikerjakan, duduk, kemudian sedang dikerjakan, dan sudah dikerjakan. Lalu dilakukan juga pelacakan sampai sejauh mana pengerjaan produk berdasarkan tahapan yang ditetapkan oleh timnya. Misalnya tahapannya ada backlog, analisis, desain, tes, coding, review, rilis, dan maka nanti bisa dicek backlog-nya sudah sampai mana, kemudian analisisnya sudah sampai mana, lalu testingnya sudah sampai mana, codingnya itu sudah sampai mana progresnya. Di dalam Kanban itu framework-nya ada to do, doing, dan done. Jadi menggunakan board atau papan yang di dalamnya ada list pekerjaan yang akan dilakukan, sedang dilakukan, dan sudah dikerjakan itu apa saja. Kemudian nanti kalau misalnya yang to do sudah dikerjakan nanti akan ditandai, kemudian yang doing apa yang sedang dikerjakan itu akan ditandai juga, ada penandanya tersendiri. Kemudian penerapan Kanban itu contohnya digunakan untuk pengerjaan produk lintas bidang, bisa digunakan ketika ingin membuat produk yang rilis fiturnya cepat atau sering rilis, kemudian pembuatan produk yang bisa saja mengalami perubahan saat pengerjaan, ada penambahan tugas, ada penambahan subfitur, dan lainnya. Kemudian prinsip dari Kanban itu alur pekerjaannya sudah ada, dan bisa ditambahkan beberapa pendekatan untuk memperbaiki alur tersebut. Lalu penerapan batasan pada pengerjaan yang dilakukan atau hanya melakukan pekerjaan yang sudah direncanakan. Kanban juga bisa diterapkan pada perusahaan tanpa merubah budaya kerja dan tanggung jawab yang sudah ada. Atau bisa juga diterapkan perusahaan dengan penyesuaian tertentu sesuai kondisi perusahaan. Kemudian pada Kanban, semua anggota tim proyek bisa membuat keputusan mengenai tugas yang diberikan. Mau dibuat seperti apa, atau misalnya jika ada kendala, nanti bisa memutuskan sendiri solusinya. Jika ada perbaikan fitur, maka bisa memutuskan sendiri untuk memperbaiki fitur tersebutnya. Karakteristik dari Kanban itu adalah alur pekerjaannya digambarkan dengan jelas, penetapan pekerjaannya dari mulai perencanaan sampai nanti tercapai batasan-batasannya itu ada gitu, atau dijelaskan batasannya. Lalu manajemen alur pekerjaannya lebih mudah karena bisa dilacak masing-masing pengerjaan yang sudah ditugaskan. Kebijakan manajemen agar tim proyek mengetahui apa tujuan proyeknya sehingga timnya akan berusaha untuk mencapainya. Kemudian evaluasi dua arah, bisa dari internal tim atau dari pengguna dengan melibatkan stakeholder. Keuntungan dari Kanban itu fleksibel, terdapat perbaikan berkelanjutan, kemudian ada peningkatan kolaborasi, ada pemberdayaan karyawan, alur kerjanya lebih lancar, ada manajemen inventaris yang lebih baik, kemudian terdapat perbaikan kontrol kualitas setiap tahapannya. Lalu untuk metode agile yang selanjutnya adalah extreme programming. Pada extreme programming itu poin pentingnya atau komponen pentingnya adalah kepuasan klien, constant output, delivery fiturnya itu tetap gitu atau tertentu, konsisten. Kemudian responsif terhadap perubahan, kerja timnya efektif, kemudian ada self-organization, bisa mengorganisasi dirinya sendiri, mengatur pekerjaannya, maksudnya mengatur pekerjaan yang sudah ditugaskan kepada dia, kepada timnya gitu kan. Jadi apa yang dikerjakan oleh tim itu bisa diatur sendiri oleh tim. Bagaimana nanti bisa mengoutputkan output yang konsisten atau hasil yang konsisten itu bisa dilakukan sendiri oleh tim. Setiap anggota tim dianggap pada level yang sama atau bisa saling bekerjasama pada level yang sama. Di dalam extreme programming itu tahapannya ada planning, desain, coding, testing, di mana 4 tahapan tersebut dilakukan secara berulang sesuai dengan jumlah fitur yang akan dikerjakan. Nah, di dalam tahap perencanaan extreme programming itu yang dilakukan adalah menggali cerita pengguna atau menggali permasalahan pengguna, kemudian kebutuhan klien itu seperti apa,
kemudian melakukan perencanaan kapan fiturnya itu akan dirilis, kemudian sebisa mungkin sering merilis fitur yang simpel, kemudian pembagian pekerjaannya berulang, kemudian terdapat perencanaan pekerjaan yang berulang, karena nanti akan dilakukan perencanaan sesuai dengan fitur yang terdapat di dalam produknya, aplikasinya. Kemudian di dalam tahapan desain extreme programming itu intinya adalah sebisa mungkin desainnya dibuat sederhana, simpel, sesuai dengan fitur yang sudah didefinisikan. Kemudian membuat alternatif solusi fitur untuk mengurangi resiko jika misalnya ada fitur tertentu yang dia sangat beresiko, maka akan dibuat alternatifnya. Kemudian sebisa mungkin tidak ada fitur yang ditambahkan pada desain. Bisa terdapat peningkatan kualitas produk kapanpun. Kemudian untuk tahap coding dalam extreme programming, intinya ada standarisasi coding, kemudian coding fitur unit, itu nanti akan dilakukan pengujian terlebih dahulu, atau diuji terlebih dahulu unitnya. Kemudian semua implementasi coding pada suatu aplikasi itu saling berhubungan. Integrasinya dilakukan secara bertahap, kemudian sering dilakukan integrasinya. Untuk perangkat yang digunakan proses integrasi itu khusus sesuai dengan agar untuk khusus, jadi nanti bisa meningkatkan kecepatan integrasi produknya atau fiturnya. Kemudian menerapkan kepemilikan kolektif. Di dalam tahap pengujian extreme programming itu intinya semua coding itu harus dilakukan pengujian unit. Dicek per unitnya, per fiturnya itu seperti apa, per kelasnya itu dicek. Kemudian harus lolos pengujian unit sebelum dirilis. Kemudian ketika ditemukan bug, maka dilakukan perbaikan lebih lanjut. Pengujian final dilakukan setelah pengujian unit selesai. Lalu untuk prinsip-prinsip di dalam extreme programming itu adalah klien dan tim developer bekerja sama merencanakan produk. Ketika perencanaannya sudah lengkap pada inisiasi project dan perencanaan kecilnya itu sudah ada, maka nanti pekerjaan iterasi atau pekerjaan ulangnya itu akan lebih mudah karena perencanaannya sudah lengkap gitu, dan perencanaan kecilnya kalau misalnya ada itu sudah ada juga. Kemudian small release, sering release untuk mendapatkan feedback dari fitur yang sudah diselesaikan. Penggambaran ilustrasi aplikasinya mirip dengan hasil aplikasi, desainnya simple. Kemudian pengujiannya berkelanjutan, ada unit testing dan nanti ada integrasi testing atau final testing, dan pengujian tertentu yang dibutuhkan untuk produknya. Lalu ada peningkatan kualitas desain dan coding tanpa mengubah fungsi fitur utama. Ada pengerjaan codingnya bisa dilakukan oleh dua developer gitu, atau oleh dua developer yang berbeda untuk satu fitur yang sama. Kepemilikan codingnya kolektif, jadi beberapa orang dalam satu tim itu bisa memiliki codingnya. Lalu integrasi pengerjaan fiturnya berkelanjutan, kemudian jam kerjanya ideal 40 jam per minggu. Klien harus selalu siap jika tim akan berkonsultasi. Ada standarisasi coding di dalam extreme programming. Demikian untuk materi pengembangan perangkat lunak metode Agile atau metode perangkat lunak pengembangan yang kedua. Terima kasih.